Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Siang hari ini kita bisa ketemu lagi di eventnya Perempuan Membaca. Kali ini Perempuan Membaca kolaborasi dengan Alala yang tahun lalu debut menerbitkan buku anak kisah ulama pendiri bangsa yang tentunya kita semua sudah tahu, sudah familiar, bahkan sudah membaca, nggih. Nah, di kesempatan siang kali ini kita akan sama-sama ngobrol, kita akan sama-sama sharing tentang pengalaman membaca kisah ulama pendiri bangsa yang hari ini momentumnya tepat sekali dengan Harlah NU yang ke-95. Tapi nanti juga tidak tertutup pada pengalaman membaca kisah ulama pendiri bangsa saja, tapi nanti kita bisa ngobrolin lebih luas seputar buku anak, bagaimana membersamai anak membaca buku, bagaimana membangkitkan semangat literasi gitu untuk anak-anak gitu, nggih. Dan format siang hari ini kita ngobrol santai, dan karena seperti yang sudah Ning Bella sampaikan tadi, ini adalah forum pembaca, jadi diharapkan nanti semua bisa sharing gitu, nggih. Nah, sebelum nanti bergiliran sharing, di sini sudah hadir 3 orang pemantik dan juga penulis yang menemani kita pada siang hari ini. Sudah ada Ning Nabilah Musyariha atau Ning Bella selaku penulis kisah ulama pendiri bangsa. Ning Bella, assalamualaikum. Okay. Ya, dan juga nanti ini ada 2 orang pemantik, yaitu Mbak Iva Misbah dan juga Mbak Muyasaroh Hafidho. Mbak Muyasaroh Hafidho ini adalah seorang ibu 3 anak, nggih, Mbak Muyas, nggih. Nggih, leres Ning. Nggih, ya beliau juga menulis novel yaitu Hilda dan juga Cinta Dalam Mimpi. Nah, nanti kita akan tanya-tanya ke Mbak Muyas bagaimana beliau membaca kisah ulama pendiri bangsa ini bersama teman-temannya, bersama anak putra-putranya, dan juga gimana mungkin Mbak Muyas ini sebagai seorang penulis gitu ya menjelaskan kepada putra-putrinya tentang profesi penulis dan kemudian menularkan kecintaan terhadap buku kepada putra-putrinya. Dan yang kedua ada Mbak Iva Misbah. Assalamualaikum Mbak Iva. Waalaikumsalam Mbak Nisa. Oke, Mbak Iva ini adalah ibu 2 anak, nggih Mbak, nggih? Iya, benar. Iya, yang semangat literasinya ini juga sangat luar biasa. Beliau ini mengampu sebuah perpustakaan komunitas bernama Toremaos di Sumeneb, Madura. Beliau juga membangun sebuah ruang kolaborasi yang namanya Dapur Kultur, ruang Dapur Kultur, yang di sana banyak juga kegiatan-kegiatan literasi diselenggarakan. Terus juga beliau ini banyak mereview ini buku-buku anak ya Mbak Iva ya di Instagram itu @suaramungil, dan beliau juga beberapa kali membuat podcast review buku anak bersama putranya Mas Ring ya. Saya udah kepo loh Mbak Iva. Nanti kita akan tanya-tanya ke Mbak Iva ini bagaimana ceritanya gitu bisa mengajak anak aktif diskusi soal buku gitu, itu luar biasa banget. Oke. Nah, nanti setelah para pemantik berbicara ini, nanti para audiens juga dipersilahkan untuk sharing, dan karena pesertanya ini mungkin nanti akan terus bertambah, saya mau meminta untuk para peserta bisa menuliskan nama dan juga kesannya terhadap buku Kisah Ulama Pendiri Bangsa di chat. Nanti akan saya pilih ya beberapa untuk bercerita gitu seputar pengalamannya membaca Kisah Ulama Pendiri Bangsa ini. Oke, gitu. Silakan mungkin bisa
mulai menulis di chat. Dan pertama mungkin saya akan ke Mbak Muyas dulu nggih. Mbak Muyas mungkin bisa cerita bagaimana pengalamannya membaca kisah ulama pendiri bangsa ini, dan ini berarti membacanya dengan putra pertama nggih Mbak nggih. Nggih, Mbak. Putra kedua malah yang putra kedua. Pertama bisa baca sendiri. Jadi dia sudah bisa baca sendiri. Cuman paling ada hal-hal yang ditanyakan gitu ketika sedang membaca. Ya, mungkin bisa sharing Mbak Muyas ini gimana proses membaca atau mendampingi membaca kisah ulama pendiri bangsa ini. Apa yang kemudian tantangan-tantangannya atau respon dari anak-anaknya seperti apa, hal-hal apa yang kemudian jadi pengetahuan baru untuk mereka gitu. Monggo Mbak Muyas, silahkan. Nggih, matur nuwun ning Halimatun Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alala dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Langsung saja. Buku ini buku yang menggembirakan, membahagiakan. Ketika sebelum buku ini lahir nih, sebenarnya Ning Bella ini sempat rawuh ke gubuk kami sama suaminya, terus bercerita kalau sedang menulis buku anak gitu. Terus saya menerka-nerka ini buku apa gitu. Ternyata buku ini yang lahir, dan itu membuat saya kagum, lebih kagum lagi sama beliau, dan juga bahagia. Karena selama ini buku-buku anak, apalagi kisahnya tentang NU nih, itu belum ada. Dan Ning Bella ini memberi kabar gembira di penghujung tahun kemarin ya. Bulan apa sih terbitnya? Lupa. Bulan apa ya? Oktober katanya. Iya, Oktober pas dari santri. Iya. Bertepatan dengan Hari Santri. Itu benar-benar membahagiakan. Dan saya sangat antusias ketika buku ini, bukan hanya antusias ingin membacakan kepada anak, tapi antusias ingin mengajak ibu-ibu lain membaca buku ini. Karena memang sangat penting, apalagi sekarang ya, menanamkan cinta NU sejak dini, menanamkan sejarah tentang ulama sejak dini itu penting sekali. Dan akhirnya buku ini, sampai saya tuh sebenarnya pengen banget ketemu langsung ya Ning Bella. Waktu buku ini sudah hadir itu saya pengen ngajak anak-anak gitu, pengen ketemu Ning Bella langsung. Tapi karena malam hari itu akhirnya cuman anak pertama saya yang ikut ayahnya ngambil buku ini, dan seneng banget bisa foto sama Ning Bella. Dan ada tanda tangannya. Ayo, siapa yang belum dapat tanda tangan Ning Bella? Saya senang sekali beneran, Mbak. Dan ini membuktikan bahwa generasi NU itu bisa loh melahirkan buku-buku yang bergizi untuk anak-anak gitu. Karena setahu kita kan kalangan santri itu bukunya berat-berat atau hal-hal yang mungkin tidak terjangkau oleh anak-anak gitu. Tapi buku seperti ini saya yakin tidak mudah loh buatnya. Ini Ning Bella pasti mengalami proses yang panjang. Nah, saya juga ingin tahu, ingin mendengar beliau ini prosesnya seperti apa menulis ini. Kemudian pengalaman saya membacakan ini kebetulan kalau anak yang pertama sudah umurnya 9 tahun ya, dia sudah bisa baca buku sendiri dan sudah terbiasa membaca buku sendiri, jadi saya tidak mendampingi. Dan kebetulan saya sering bercerita tentang ayahnya, terutama ayahnya gitu ya, sering bercerita tentang ulama NU. Jadi dia sedikit familiar dengan nama-nama yang ada di dalam buku ini. Kayaknya mungkin peristiwa-peristiwa. Nah, peristiwa-peristiwa yang mungkin dia ini apa ya Bu? Oh ternyata Mbah Hashim itu seperti ini ya Bu. Nah, itu membuat saya juga senang. Anak saya semakin mengenal Mbah Hashim. Nah, kalau yang adiknya, yang anak kedua, itu memang saya bacakan karena usianya masih mau 5 tahun. Bacakan. Dan itu karena gambarnya ini ya full color, terus kemudian menarik buat anak-anak, jadi dia juga tetap mendengarkan gitu, tetap mendengarkan apa yang
saya bacakan. Walaupun namanya anak-anak ya masih pertanyaannya masih kemana-mana gitu. Seperti misalkan ada gambar ini terbakar gitu ya. Ini yang tubuh yang terbakar itu dia tanya-tanyanya macam-macam. Oh ya dulu penjajah berarti dulu ini ya Bu membakar pesantren dan sebagainya itu. Dan itu menumbuhkan anak-anak untuk semangat belajar di pesantren juga. Oh ternyata pesantren juga terlibat dalam berdirinya negara ini. Saya bilang iya pesantren itu sangat terlibat, santri-santri itu hebat dan sebagainya. Ini salah satu cara juga, cara yang sangat halus untuk kita mengenalkan pesantren kepada anak-anak gitu, sehingga anak-anak tuh tidak melulu takut mau pesantren gitu. Jadi bayangannya tuh pesantren tuh jauh dari orang tua atau apa itu sedikit demi sedikit ada pemahaman baru. Ternyata pesantren itu ini ya Bu, dulunya melawan penjajah. Oh ternyata pesantren itu santri-santrinya keren-keren dan sebagainya. Itu juga membantu sekali buku ini. Nah, mungkin ada sedikit catatan saja di buku ini. Ada beberapa istilah gitu ya. Istilah atau kata diksi yang mungkin buat anak-anak apa ini maksudnya gitu. Beberapa kayak misalkan mana ya? Saya tadi itu sudah menandai. Jadi kata-kata yang mungkin bisa diganti lagi kalimatnya dengan lebih memahamkan anak-anak. Itu saja. Kalau selainnya itu, buku ini luar biasa, penting buat orang tua membaca, membelikan hadiah spesial buat anaknya berupa buku ini. Dan kita berharap siapapun yang membaca buku ini kelak menjadi penerus ulama dan akan berjuang di bangsa ini, akan berjuang menegakkan NKRI dan Nahdlatul Ulama khususnya. Terima kasih, Ning Halimah. Oke, Mbak Muyas. Berarti putra yang pertama itu membaca sendiri sampai selesai, nggih, Mbak Muyas, nggih? Ya, sampai selesai. Malah dia sekali baca apa ya? Oh enggak, dua malam. Jadi karena memang seringnya anak saya tuh bacanya di malam hari gitu. Oh iya. Dan nanti tak terusin besok ya Bu. 2 malam terus dia selesai. Oh iya. Dan itu ketika buku datang itu langsung sudah antusias membaca gitu ya, Mbak, tanpa disuruh ini loh, tanpa diiming-imingi, tanpa dirayu gitu. Kalau anak-anak nih Mbak, uniknya Lala lagi ya. Yeah. Karena ada apa namanya? poster pertanyaan itu ya, jejak lama itu membuat anak-anak langsung pasang posternya ini tanpa belum baca dulu ini yang mana ya Bu, jadinya kita nggak bisa melarang ya ini yang di sini. Nah ini kamu harus tahu nih Bu, di buku ini ada ceritanya seperti ini. Jadi harusnya kan baca dulu baru pasang poster, ini kebalikan. Kedua saya ini pasang poster dulu baru saya bacakan gitu. Itu. Dan itu juga keren kan, ada poster yang kamu cita-citanya apa gitu kan. Itu juga sangat membantu. Kamu nanti mau mondok di mana, itu juga sangat membantu karena memang anak-anak saya sendiri dari kecil sudah kami doktrin untuk harus mondok gitu. Jadi kalau ditanyain mau mondok di mana, mereka akan menjawab kalau yang gede tuh pengennya mondoknya di mana gitu, di Lirboyo. Nggak mau, kalau yang masih nggak mau. Main mondok di mana? Nggak mau, di rumah. Tapi karena tetap kakaknya ini sudah punya pandangan tentang pesantren, mau nggak mau adiknya juga nanti aku mondoknya kalau udah gede kayak Mas Akif kayak gitu. Geng. Berarti apa kehadiran buku yang apa namanya disertai poster, kemudian stiker itu jadi daya tarik tersendiri, akhirnya anak apa tertarik untuk baca ya Mbak Muyas ya. Iya benar. Masker. Dan guys. Saya dua-duanya punya Mbak. Ini bukan satu untuk berdua, memang saya sengaja dua-duanya harus punya gitu loh. Jadi ketika Masnya baca itu, oh itu punya Mas, ini yang punya aku gitu yang ada. Sudah jadi bacaan wajib ya Mbak ya. Wajib. Sebelum ke pesantren harus baca ini. Ya. Makasih Mbak Muyas sharingnya. Mungkin sekarang kita ke Mbak Iva ini.
Kalau Mbak Iva ini putranya usia berapa Mbak Iva? Anakku usia mau 6 tahun. Jadi bulan depan dia 6 tahun. Kalau yang kecil ini 2 tahun. Oh, 2 Nah, tahun. buku ini nih aku bacain untuk anakku yang pertama. Oh, jadi masih dibacakan ya Mbak ya? Masih anakku itu masih dibacakan. Jadi aku merasanya karena dia terbiasa dibacakan dan mungkin secara bawaan anak berbeda itu anakku yang pertama, Ray namanya. Ray itu malah dia enggak mau belajar baca, belum mau belajar membaca gitu. Karena mungkin kebutuhan dia untuk membaca sesuatu itu dia rasa sudah gampang gitu, terpenuhi gitu. Kayak dia pengen baca buku apa ya dia tinggal minta saya, terus sudah ada jadwalnya juga sebelum tidur itu pasti baca buku. Jadi mungkin dia tidak belum tumbuh keinginan untuk belajar baca, dan ya masih saya biarkan, enggak masalah gitu. Nah, buku ini kisah ulang bangsa. Pertama-tama itu saya pengen ngucapin selamat ke Neng Nabila. Ini buku yang luar biasa. Kalau dari sudut pandang saya sebagai pembaca gitu, yang mungkin juga secara usia sebenarnya tidak menjadi target utama dari buku ini, saya merasa buku ini itu sebagai buku sejarah anak, ini udah saripati yang memadai gitu. Jadi Ning Nabil ini tidak hanya bercerita secara kronologis, tapi kronologis itu disertai konteks gitu. Seperti misalnya peristiwa di Hijaz itu ternyata berpengaruh terhadap pendirian NU agar lebih cepat diresmikan gitu. Nah, konteks-konteks begitu itu disajikan sama Ning Nabil, dan tentu itu kan kelihayan Ning Nabil sebagai penulis ya. Saya ingin mengucapkan selamat untuk Ning Nabil. Nah, kalau untuk pengalaman membaca sendiri, ini buku yang relatif panjang untuk anakku ya, untuk pengalaman kami. Jadi memang sebelumnya Ray itu setelah usia 5 tahun, kami mulai membiasakan untuk membaca yang agak panjang. Biasanya kan hanya cerita-cerita pendek ya, cerita pendek misal hanya seperti 10 halaman gitu. Nah sekarang setelah 5 tahun itu kami mencoba untuk membaca cerita yang lebih panjang. Nah, Kisah Ulama Pendiri Bangsa ini novel panjang, buku panjang pertama yang dia sejarah, temanya itu sejarah. Untuk Ray ini buku pertama. Sebelumnya itu kalau yang panjang itu kami mencoba beberapa tulisannya Roald Dahl. Berbahasa itu Inggris. Iya, berbahasa Inggris, tapi saya ceritakan tuh terjemahannya gitu. Saya menerjemahkan itu. Itu beberapa karena beliau tuh banyak dan ada gratisannya gitu, bisa di-download PDF untuk cerita Roald Dahl yang relatif panjang itu ada beberapa. Lalu percobaan yang juga cukup panjang itu dia versi sederhana dari Little Woman. Little Woman itu ada dia di Gramedia sih jualannya, itu dia udah versi sederhananya itu kami membaca itu, dan membaca itu juga per bab. Nah, cara yang sama itu kemudian kami pakai untuk membaca Kisah Ulama Pendiri Bangsa ini. Jadi setiap malam satu bab, besoknya dilanjut lagi satu bab gitu. Dan ini menjadi bacaan sejarah pertama Ray. Dan karena mungkin sebelumnya kami sudah melatih diri untuk membaca yang panjang itu, Ray bisa bertahan, terutama ya karena gambar ya, karena gambarnya di sini seperti Mbak Muyas tadi bilang ini full color gitu, dan menarik untuk anak. Itu dia bisa untuk stay dibacakan itu.
Dan stiker itu ternyata menjadi daya tarik yang kuat untuk anak. Serai itu justru stikernya dulu gitu, dia buka, oh ini ada stiker, ini ternyata kan alur kisah gitu, terus ini kira-kira ini kisahnya ini, terus kira-kira gambarnya apa, ini momennya ini, kira-kira gambarnya apa, itu dia tebak sendiri gitu. Nah terus baru ketika membaca itu, oh ini yang tadi aku tebak itu ternyata ceritanya ini. Itu dia menarik sekali stiker itu. Dia menjadi daya tawar untuk membuat anak tuh penasaran sama ceritanya. Kalau kontennya sendiri ini sebenarnya hal baru tidak hanya buat Re tapi buat saya juga gitu. Jadi walaupun kami NU itu kami kan NU kultural. NU kultural yang sebenarnya belajarnya masih sedikit sekali gitu dan belum banyak tahu. Nah, ini juga adalah pengenalan buat saya, buatku sendiri, buat Re soal tokoh-tokoh NU gitu. Terus Re cuman taunya lambang kan dia gitu. Oh ini NU ini gitu. Ini NU yang kadang-kadang ibu ke sana gitu. Iya benar. Iya benar ini NU gitu. Nah, ini cerita orang-orang yang bikin NU itu Mas gitu. Terus oh iya ya dia gitu. Nah, cuman memang dari keseluruhan cerita, ya yang paling bikin connect ke dia itu cerita di awal, cerita peperangan di Penogoro itu. Karena mungkin perang gitu ya, jadi buat dia itu lebih dramatis, lebih mudah membayangkan, lebih mudah membayangkan ada pangeran di Penogoro yang dia melawan sesuatu gitu. Melawan sesuatu itu dia juga enggak paham kenapa Belanda dilawan gitu. Belanda itu kan yang punya bendera berbeda dengan Indonesia, dia cuman itu gitu. Jadi dia belum paham penjajahan itu apa. Nah, ini memang kosakata yang dipakai sama Ning Nabil ini dia memang sederhana, tapi sebenarnya untuk ukuran anakku yang usia menjelang 6 tahun ini bukan istilah yang mudah gitu. Seperti misalnya bangsa. Itu dia nanya, bangsa itu apa kata dia? Bangsa itu kan aku juga jadi agak repot ya menjelaskan. Ya bangsa itu apa untuk menerjemahkan ke anak gitu. Jadi aku jawab aja, bangsa itu sebenarnya kumpulan dari banyak orang yang dia itu punya kesamaan Mas gitu. Yang paling mudah kesamaan bahasa. Aku kan begitu. Tapi iya dia gitu terus. Oh iya karena bahasa Inggris itu berbeda dengan kita ya Bu gitu. Dia mungkin lebih bisa. Dan satu halaman itu bisa lama sekali membacanya karena memang ada banyak kosakata yang dia nggak paham gitu. Timbul banyak pertanyaan ya Mbak. Iya benar. Dari bangsa itu sampai dia itu bertanya soal bumi, terus soal planet gitu ya. Itu kan jadi kemana-mana terus. Kadang kalau sudah capek dengan pertanyaan itu, oke kita balik ke cerita dulu gitu karena udah melencengnya jauh banget. Sama misal istilah penjajahan gitu ya, penjajah itu dia juga belum paham itu. Bahkan misal dia bisa itu mengulas kayak pangeran itu apa, pangeran itu yang di istana itu kan Bu gitu. Terus kalau ada pangeran, ada putri dan lain-lain, terus dia nanti akan cerita lagi cerita TV yang dia tonton gitu. Jadi emang melencengnya itu banyak sekali. Jadi kami bisa di satu halaman itu sangat lama gitu. Makanya ya kemampuan kami hanya di satu bab, lalu besoknya satu bab lagi. Nah itu kami menamatkan ini kan kemarin begitu dapat, itu kami tamatkan. Terus karena untuk kebutuhan ini, kami mencoba baca lagi, tapi sebenarnya belum tamat. Jadi baru 1,5 lah, baru 1 kali dan setengah kami itu membaca ulang buku ini. Saya pikir itu sih Mbak yang kami dapat selama membaca buku ini. Iya. Ya, jadi memang kenapa ada forum pembaca ini juga karena ternyata dalam membacakan buku ini tuh juga banyak
banyak apa ya, banyak tantangannya juga ya untuk para orang tua gitu. Kalau saya sendiri, anak saya umurnya masih belum genap 2 tahun, jadi saya beli Kisah Ulama Pendiri Bangsa ini memang masih untuk saya sendiri. Sama seperti Mbak Iva, saya juga belajar banyak dari sini. Ini juga pengetahuan, saya dapat banyak pengetahuan baru juga dari Kisah Ulama Pendiri Bangsa ini. Karena anak saya masih bacaannya masih seputar aktivitas sehari-hari gitu, mengenal kegiatan belum belum uh, uh, belum saya kenalkan dengan Kisah Ulama Pendiri Bangsa. Nah, mungkin di sini Neng Bella bisa menanggapi dulu, ini kan setelah penulis ini selesai menulis gitu ya, kemudian dilempar ke pembaca, ini sekarang dapat feedback seperti ini, kira-kira mungkin ada tanggapan-tanggapannya seperti apa, sesuai yang dibayangkankah, sesuai ekspektasi. Dan Neng Bella kan juga sudah sepertinya mengantisipasi proses pembacaan ini dengan membuat panduan orang tua, kemudian membuat sejumlah pengayaan gitu. Nah, mungkin responnya terhadap ini pembacaan dari Mbak Muyas dan Mbak Iva ini tadi. Monggo Neng Bella. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini forum yang sangat menggembirakan buat saya. Setiap kali saya mendengar respon soal buku ini tuh ya seneng gitu rasanya. Pasti ada lucu-lucunya gitu. Tapi aku ini tadi geser-geser ini, alhamdulillah ternyata ada Mbak Hilma Rawo, ada Mbak Almas juga udah join, ada Mbak Mahmudah tadi, dan ada beberapa nama aku yang belum kenal. Terima kasih sudah join. Nanti kita giliran ya sharing ya. Tapi aku tuh semakin kesini mendengar teman-teman sharing, aku semakin pengen ngerti yang lain kayak gimana dulu gitu Mbak Nisa. Oh iya. Kita lanjutin dulu gimana? Aku sambil nyatatin poin-poin yang menarik nih nanti. Di sini ada Mbak Nur Atiyah itu juga kayak gitu. Beliau punya hashtag 1 hari gimana? Mbak Ati seminggu bersama KUPB apa gimana? 1 hari 1 cerita, dan ceritanya anak-anaknya Mbak Ati ini menarik banget juga. Jadi aku pengen dengar juga dari Mbak Nur Atiyah. Neng Usma ini pasti juga punya pengalaman sama Mas Lana ya yang excited. Mungkin nanti teman-teman yang lain kayak Mbak Hilma, Mbak Almas, dan yang lain-lain bisa sharing dulu deh. Silakan dipandu dulu Mbak. Ini tak kembalikan ke Mbak Nisa dulu. Oh iya, siap. Jadi kita akan dengar lebih banyak pengalaman dulu ya Neng Bella ya. Yap. Ya mungkin saya persilakan dulu Mbak Nur Atiyah ini yang tadi sudah sempat disebut Neng Bella ini, monggo pengalamannya gimana Mbak Nur Atiyah. Terima kasih Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi mau nyapa-nyapa. Salam kenal saya. Mau nyapa-nyapa di depan anak main bola di halaman rumah, jadi ruame sekali. Sama persis sama Neng Iva, pengalaman saya. Jadi begini, sebenarnya waktu pertama kali Bella ini, maaf saya manggilnya Bella ya, biasa manggil Bella. Pertama kali kasih ringkasan buku ini ya, buku KUPB itu 100 tahun. Saya bayangkan kan 100 tahun dalam hanya segitu halaman dalam judul begitu. Cerita yang begitu lama, begitu luas, tapi dikemas begitu, karena kita waktu itu belum tahu bukunya ya, cuman hanya bayangkan iki piye carane iki gitu. Yang kami kan sejak awal berharap bahwa memang anak-anak jadi akan paham sejarahnya pendirian NU gitu. Jadi tapi harus pikir juga kan bagaimana nanti iki piye carane kenal kita, karena belum baca bukunya. Jadi saya membaca itu ya bareng anak-anak. Saya punya 2 anak laki-laki yang di rumah ini senjang usianya lumayan. Jadi yang satu sudah kelas 5, yang kecil baru belajar baca.
akhirnya saya putuskan, ayo kita baca bersama-sama. Jadi ibu dan 2 anak, kemudian memang 1 hari 1 malam, pas 7 hari. KUPB ini buku pertama yang kita baca bisa 1 minggu berturut-turut. Jadi cobalah apapun yang terjadi dimanapun kita, kalau malam sebelum tidur baca ini 1 judul. Sampai yang di hari terakhir itu pas ada acara hadroh. Jadi kalau dibacakan sesudah hadroh nggak mungkin, karena mereka pasti setelah ikut acara itu terus sudah tidur gitu kan. Akhirnya persiapan menuju hadroh itu sambil makan, sambil main, begitu yang biasa-biasanya sebelum tidur, akhirnya disesuaikan. Jadi yang diskusi kalau nggak salah itu tentang lahirnya Nahdlatul Ulama ya, tapi ada tentang kerajaan Saudi yang disebut-sebut begitu. Jadi ada protes-protes, raja kok begitu sih, raja kok begitu gitu. Oh itu rajanya baru belajaran begitu. Jadi tantangannya adalah karena senjang usia mereka, jadi logika berpikirnya juga sudah berbeda. Nah, karena mereka berdua anak laki dan kita ketika membaca tidak pernah tenang. KUPB ini karena bahasa yang banyak bagi mereka, kosakata yang memang agak susah, jadi sepertinya Bella juga sudah memahami bahwa beberapa kosakata itu mungkin akan agak sulit untuk anak-anak. Kalau pengalaman kami malah tidak fokus kepada kronologi cerita berdirinya NU. Karena memang terputus-putus hanya 1 kisah 1 hari. Jadi memang kalau di kami itu banyaknya itu membahas malah yang kemana-mana. Jadi seperti putranya Mbak Iva tadi sampai membahas ke gerhana bulan, gerhana matahari. 1 kalimat saja. 1 kalimat pertama yang saya ingat itu tentang Hijaz. Hijaz itu ditanyakan, Hijaz itu apa sih Bu? Udah deh, gampangnya Saudi Arabia lah Hijaz itu. Kemudian di situ disebut lagi Mekah, disebut lagi Madinah, begitu kan. Jadi kemudian Mekah lagi. Di mana-mana kok aku baca ada Mekah sih, pokoknya Mekah apanya. Akhirnya kemana-mana yang jadinya Mekah. Kemudian, tapi itu yang menyenangkan karena tidak ada yang kurang dari 1 jam, 1 judul itu kami baca bertiga. Pengalaman baru bagi kami karena sabarnya harus ekstra ketika membaca bersama. Sampai anak saya yang sudah bisa membaca penasaran, mau udah saya langsung baca aja, saya larang waktu itu. Nggak boleh karena ini hanya 1 malam 1 kisah. Jadi seminggu kita baca ini bersama-sama. Kalau pengalaman kami begitu sih. Jadi rame, seru, meskipun kronologisnya belum dapat karena waktu itu saya kepengen kita bikin poster kerjakan poster itu untuk menjelaskan kronologinya, ternyata sudah keduluan sepupu-sepupunya. Jadi stiker sudah ketahuan sepupunya, ya udah kemana begitu. Jadi sampai sekarang saya belum bisa menjelaskan kronologi dari mulai perang Diponegoro sampai berdirinya NU. Jadi memang patah-patah begitu. Begitu kalau dari saya. Terima kasih kesempatannya Mbak Nisa. Ya. Oke, terima kasih Mbak Nuratia. Jadi kronologinya belum dapat, tapi setiap bab itu kan juga ada pesan-pesannya tersendiri ya, keteladanan ulama itu mungkin yang lebih ditangkap oleh anak ya, karena bacanya ini per bab. Baik, mungkin selanjutnya. Ini sebenarnya karena pesertanya banyak dan saya mungkin tidak bisa menyapa satu-satu atau mempersilahkan satu persatu untuk bicara. Ini tadi saya minta di chat untuk bisa memperkenalkan diri dan menuliskan kesan tentang buku Kisah Ulama Pendiri Bangsa ini. Nanti akan saya pilih gitu beberapa yang untuk bisa sharing, monggo. Nanti dari Alala juga akan ada door prize untuk peserta pada siang hari ini. Ada 3 buah buku sebagai door prize-nya. Jadi guys, saya persilahkan guys bisa menuliskan nama kemudian kesannya terhadap Kisah Ulama Pendiri Bangsa. Nanti
untuk bisa berbagi gitu. Oke. Selanjutnya mungkin saya akan ke Ning Uswa nggih, Ning Uswa. Ning Uswa ini juga ibu 5 anak nggih Ning Uswa. Yang bisa berbagi juga ini bagaimana mendampingi putra-putranya untuk membaca buku Kisah Ulama Pendiri Bangsa. Sepertinya putra-putra Ning Uswa ini sudah familiar, sudah akrab sekali dengan NU juga ya, berseragam Banser itu fotonya. Mungkin Ning. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nggak tahu cerita mulai dari mana. Mungkin dari ketika paketan ini nyampe, ya. Jadi saya sudah ikut PO ke Ning Bella paketan buku ini. Setelah sampai itu anak saya itu langsung membukanya. Kayak saya bilang dulu, ini paketannya isinya buku, nak. Dan anak saya itu seperti yang dibilang tadi sama Mbak Nisa, anak saya itu ada 5, ya. Tapi yang paling, yang satu masih bayi. Yang paling tertarik sama buku itu hanya yang nomor 2. Jadi ketika saya tunjukkan buku itu ke anak saya yang nomor 1 dan nomor 3, itu mereka tidak begitu tertarik. Yang tertarik itu di buku itu cuma yang nomor 2. Setelah bukunya dibuka, dia nggak langsung ambil bukunya, tapi dia lebih tertarik ke stikernya, perintilan-perintilan yang ada dalam satu paket di buku KUPP ini. Tadi buka ada stiker, itu langsung ditempel sama anak saya namanya Lana itu. Dan menempelkan stiker itu kan harusnya baca dulu ya, tapi karena namanya anak-anak, jadi wis langsung ditempelin itu, tapi dia ngerpek. Jadi niki salah pundi niki Bu. Nah, anak saya kan pakai bahasa Jawa. Niki salah pundi niki Bu. Niki salah pundi niki Bu. Saman tingali mawon nak bukune diwaos riyen, boten nempel riyen. Akhirnya dia nempelin dulu sama buka-buka. Oh niki temriki, oh niki temriki, dan itu benar semuanya bukunya. Nah, itu tempelan stikernya itu benar. Kemudian ada lagi perintilan-perintilan yang menjadi satu paket itu, ada masker, kemudian ada poster ya, poster Aku Anak Aswaja. Ini yang lucu, itu poster Anak Aswaja itu kan ada nama, kemudian cita-cita, kalau nggak salah cita-cita itu. Saya tanya anak saya, Mas Lana cita-citanya menjadi nopo? Jawabannya, boten pingin dados nopo-nopo. Kemudian di bawahnya poster itu kan ada tulisannya, apapun cita-cita dari anak bunda, gitu nggak Ning bilang gitu. Itu tolong didukung. Lah anakku gak kepingin dadi opo-opo, tak dukung. Kemudian anak saya seperti katanya Mbak Nisa tadi, mungkin sudah familiar dengan NU, itu tidak juga. Jadi mereka nggak tahu sama sekali NU itu apa, mereka nggak tahu Nahdlatul Ulama itu apa, Banser itu dia juga nggak tahu Banser itu apa. Itu kan wong tuane nggih sing kemenyek dipakai baju Banser. Kemudian itu akal-akalan wong tuane Banserisasi sejak dini. Kemudian ketika membaca ini juga mereka nggak paham gitu loh. Jadi yang Lana itu kemampuan membacanya itu cepat sekali. Jadi dia baru bisa baca itu usia 5 tahun, dan itu kemauan dia sendiri untuk membaca. Akhirnya saya mendukungkan kemauan itu. Meskipun masih di TK kan nggak boleh sebenarnya diajarkan calistung, tapi karena dia yang ingin sekali membaca. Awalnya itu karena di YouTube, lihat YouTube itu mau ngetik apa, dia itu susah. Akhirnya dia punya ini, aku kepingin iso baca, kepingin bisa ngetik, biar bisa lihat YouTube sendiri, ngetik Ultraman sendiri, ngetik Spiderman sendiri, gitu. Akhirnya dia tertarik untuk membaca. Tapi ketika membaca buku ini, dia nggak paham apa isinya. Mungkin karena seperti yang disampaikan teman-teman tadi, bacaannya, bahasanya itu tidak anak-anak banget gitu. Saya sempat mereview ini juga, saya sempat mereview buku ini di Perempuan Membaca. Saya menyampaikan saya mengusulkan bagaimana kalau misalkan ada lagi buku yang dengan NU itu nanti memakai bahasa yang anak-anak gitu. Karena saya nggak tahu kan ini sebenarnya buku ditujukan untuk umur berapa, meskipun secara fisik itu buku ini adalah untuk anak-anak.
itu. Saya mencontohkan Gus Nadir. Gus Nadir itu pernah posting menceritakan tentang Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i di tulisannya itu beliau menulisnya seperti ini. Namaku Imam Syafi'i. Aku lahir di sini, cita-citaku menjadi ini, pemikiranku adalah ini. Mungkin selanjutnya untuk next, misalkan Ning Bella membuat buku, bisa diterimalah usulan saya, biar enggak saya itu bingung kalau ditarik, kalau dia memahami, membaca dan kemudian memahami sendiri kan enak gitu loh, saya bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Kemudian dia nyantol di buku ini, saya halaman berapa saya nggak ingat, dia nyantolnya ketika membaca bab Jalal Waton. Nah, Jalal Waton itu baru dia nangkep NU itu yang nyanyi Jalal Waton itu tabu ngoten. Karena anak saya mulai dari kecil itu sudah hafal lagu Jalal Waton karena didengarkan terus. Meskipun mereka masih pelat, itu sudah hafal lagu Jalal Waton. Nah, dari situ dia memahami, oh ternyata NU itu nyanyi Jalal Waton, Banser itu NU. Nah, gitu. Saya nggak punya ini ya konsep yang bagus, yang bagaimana untuk menyampaikan ke anak-anak itu bagaimana, saya nggak tahu. Yang pasti saya mengenalkan guru-guru mereka seperti Mbak Hashim, Mbak Wahab, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian ini saya sendiri, bukan pengalaman membacakan tentang buku ini review saya sendiri. Buku ini sangat bagus sekali. Sudah saya sampaikan ke review saya juga. Buku ini diawali dengan Perang Diponegoro. Ini saya nggak nyangka loh, Ning Bella itu mengangkat Perang Diponegoro untuk menulis awal tema di buku ini. Kemudian itu nanti berhubungan, bab per judul itu sangat rapi sekali. Ceritanya itu sangat runtut sekali, tidak kemana-mana. Gitu. Saya mengatakan seperti itu karena saya melihat ada buku-buku sejarah itu yang isinya kemana-mana. Satu menceritakan kiai ini, kemudian di bab berikutnya menceritakan kiai yang jauh sekali, kemudian bab ketiga menceritakan kiai yang ada di bab 1. Jadi tidak runtut. Kalau di buku Kisah Ulama Pendiri Bangsa ini ceritanya sangat runtut dan bagus sekali. Di endingnya, terakhirnya itu merupakan perkumpulan orang-orang santri-santri, perkumpulan para santri atau kiai-kiai yang tercerai-berai saat mereka berkumpul jadi satu di acara rapat untuk mendirikan organisasi NU. Itu adalah dari perceraian yang ada di Perang Diponegoro. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu dari kula Ning Bella, Mbak Nisa. Terima kasih Neng Uswa. Soal Pangeran Diponegoro itu juga pengetahuan baru juga Neng buat saya sih ya. Saya juga baru tahu ternyata para kiai-kiai ini punya garis yang sama di perjuangan bersama Pangeran Diponegoro gitu, dan ya itu diceritakan dengan rapi sekali memang di buku ini. Ya terima kasih Neng. Nanti mungkin Mbak Nisa, Neng Bella bisa menjelaskan kok bisa sih memilih Pangeran Diponegoro itu dari mana asalnya. Ngonten gini. Terima kasih Neng Uslah. Selanjutnya ini sudah mulai banyak pertanyaan untuk Ning Bella. Kalau ada Gus Syauki bisa jawab itu. Kenapa ada Pangeran Diponegoro di awal? Mungkin. Baik. Mungkin ini sudah ada beberapa yang masuk di chat. Ya. Oh ya, mungkin ini ada Mbak Hilma Anis juga ini yang rawuh. Mbak Hilma ini adalah penulis yang sudah sangat familiar ya di tengah kita. Mbak Hilma, apakah bisa merespon, bisa berbagi Mbak Hilma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, ngapunten sangat, ini si kecil lagi demam, jadi awulan nggak karu-karuan dandannya, tapi saking kangennya sama Ning Bella jadi menyimak gitu.
Yang jelas saya sangat bangga dan bahagia karena Ning Bella putri punya saya banggakan gitu. Saya di mana-mana selalu bercerita tentang kehebatan ibunya Ning Bella, dan alhamdulillah sekarang Ning Bella bisa melahirkan buku yang bagus sekali yang belum pernah digagas oleh siapapun juga gitu. Jadi saya turut bangga dan bahagia, dan saya ucapkan selamat kepada Ning Bella. Saya terus mengikuti perkembangan buku ini dan ternyata bahagia sekali rasanya teman-teman ternyata memiliki perasaan yang sama bangganya dengan saya gitu. Terus berkarya Ning Bella ya. Ngapunten ini saya lagi ewet jadi saya cuman bisa menyimak. Salam kagem Ning Uswah dan Mbak Iva dan teman-teman perempuan membaca, dan ada Mbak Muyas juga. Ngapunten Mbak G, ngapunten sangat saya tanya aja. Iya, terima kasih Mbak Hilma kehadirannya. Ya, di chat ini ada Mbak Dian Nur Hidayah. Sangat takjub karena ini buku anak-anak satu-satunya yang menceritakan kisah ulama NU. Mungkin saya bisa mengundang Mbak Dian Nur Hidayah untuk berbagi ceritanya bagaimana membacakan kisah ulama pendiri bangsa ini. Yuk, putranya. Mbak Dian. Mbak Dian belum merespon, mungkin Oke, mungkin atau Neng Bella mau menanggapi, tadi sudah banyak pertanyaan untuk Neng Bella juga ini. Kayak isu mantap sih. Mbak Nisa pingin ini dong, opininya dari yang masih single-single ketika membaca KUPB. Oh iya. Kebanyakan ini emak-emak semua yang baca itu ada Neng Dina, ada Mbak Sarifah, ada Mbak Hikmah, ada Neng Aida itu ya, Neng Aida Mujib ya. Ini kan yang masih single-single. Ya ini ada yang di chat itu Mbak mungkin yang udah nulis di chat bisa diduluin. Ada ini ada. Mbak Ina Halim. Ada Neng Dina ya itu sih. Iya, Neng Dina ini Neng Dina sudah memberikan kesannya ini di chat ini. Kok iso Bu, kok iso Bu. Monggo Neng Dina bisa sharing. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya sangat bahagia karena acara Perempuan Membaca semakin keren dan semakin sukses. Kemudian saya ucapkan sekali lagi selamat kagem Neng Bella atas launchingnya buku KUPB ini. Waktu Uswah ngirim resensi KUPB di Perempuan Membaca itu, saya juga langsung baca dan saya banyak sepakat dengan resensi dari Uswah. Kebetulan di sini ada ponakan itu masih umur 4,5 tahun. Saya suka belikan buku-buku cerita seperti yang tadi disampaikan Mbak Iva Misbah ya. Buku anak usia 4, 5, 6 itu kan biasanya identik dengan buku-buku yang tipis, yang sekitar hanya 10-15 halaman, itu pun full gambar gitu kan. Tapi karena sejak pertama saya PO buku ini kan mindsetnya itu buku anak gitu ya, buku anak tapi isinya tentang perjalanan lahirnya NU. Saya ekspektasi saya bakal seru banget ini kalau dibaca buat anak-anak gitu. Meskipun saya sempat baca di buku panduannya ya, ada panduan orang tua itu, di situ insya Allah tertulis nih kalau segmentasi usianya itu kalau nggak salah 14 tahun. Terus buatan makanya menawi dibetulkan sama Neng Bella. Nah, yang lucu dari ponakan saya ketika buka buku ini, pertama langsung tertarik sama posternya, terus baca bukunya tuh langsung dibuka-buka.
memang kebiasaannya gitu, kalau dapat buku dari saya mesti jangan dibaca dulu, Unci, ini dulu, dilihat-lihat dulu gambarnya gitu kan. Pertama kali kelihatan ada kebakaran, dia udah senang kan, ada kebakaran, ya Pak naik kuda, gitu. Jadi dia benar-benar membaca gambar, dia tidak peduli dengan apa kalimatnya, karena memang dia belum bisa baca, tapi dia akan membaca gambar, bahkan cenderung mengarang cerita dari gambar itu. Jadi dia ada kemampuan sebelum didongengin, sebelum dibacakan cerita, dia akan mengarang cerita dari gambar yang tersajikan. Sampai akhirnya waktu masang-masang stiker, saya coba bacakan alurnya pelan-pelan sesuai dengan panduan. Ternyata dia tertarik sama logonya NU itu, kan saya jelaskan. Ini lahirnya NU. NU itu apa? Saya juga bingung ngomongnya. NU itu apa ya, Kak? Ya udahlah, nanti aja jawabnya Unci nanti aja. Pokoknya saya cari alasan supaya nggak terjawab hari itu. Nah, waktu lihat gambar NU-nya yang di poster, itu kan bentuknya, saya lupa nggak bawa posternya tadi. Bentuknya itu kayak sajadah yang dipajang itu kan, yang gambar logo itu. Oh, NU itu sajadah tadi. Itu yang sampai sekarang dia terngiang gitu. Kalau baca buku ini tuh nanti susah mikirnya. Dia cuma suka di bab pertama yang bagian perang terus kebakaran, itu dia paham di situ. Saya pun akhirnya juga masih berhenti di bab pertama itu menceritakannya. Pokoknya nanti ujung-ujungnya habis perang terus menang, naik kuda terus beli sajadah gitu ya. Itu yang sampai sekarang belum saya luruskan. Saya janji sama ibunya, saya janji sama diri saya sendiri, satu saat kalau dia udah mulai paham, udah mulai bisa baca, bakal saya ceritain sendiri. Ceritain yang benar gitu maksudnya. Terus kalau untuk saya pribadi, sebelum saya kasih ke keponakan saya, jujur Neng Bella, saya baca ini tuh kayak teringat pelajaran Aswaja zaman SMP, SMA itu loh. SMP, SMA itu karena sekolah saya swasta NU, Ma'arif gitu kan, jadi dapat itu materi mulok ke Aswaja atau ke NU-an. Yang mana saya entah kenapa dulu itu mesti dapat jelek pelajaran itu. Karena nggak fokus ngafalin sejarahnya. Kayak akhirnya ada tugas ini nggak sih, tugas bikin logo gitu kan, gambar logo NU itu mesti, saya ingat itu setiap dari kelas 4, 5, 6 itu ada tugas gambar logo NU, itu saya teringat itu baca ini tuh. Cuman ini lebih ringan untuk segmentasi saya pribadi, ini sangat ringan, bisa dibaca berkali-kali untuk menghafal kronologi kelahiran NU. Sekali lagi, memang untuk anak-anak mungkin bisa lebih diperjelas lagi segmentasinya. Nah, memang ekspektasinya di awal mungkin anak-anak ya udah sampai umur balita pun udah bisa dibacain. Kira-kira mungkin bayangannya para pembaca itu seperti itu. Ternyata harus lebih spesifik lagi anak-anak yang usia seberapa. Itu aja sih Mbak Nisa dari saya. Terima kasih Neng Bella udah membuat buku sekeren ini. Terima kasih Neng Dina. Ya memang scene kebakaran itu kayaknya catching ya buat anak-anak. Ya. Anak saya tuh lihat halaman itu juga langsung teriak api, api. Okay. Ya, ini saya akan baca lagi yang masuk ke chat. Ini ada Mbak Ari Ambarwati. Mbak Ari Ambarwati ini saya pikir KUPB salah satu buku penting bukan saja bagi anak-anak tapi juga bagi orang tua karena belum banyak buku sejenis ya. Mungkin Mbak Ari Ambarwati ini dosen dari Universitas Islam Malang dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mungkin sudah banyak mengamati buku-buku anak, bisa sharing Mbak Ari Ambarwati, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masih terlalu kecil ya? Oh, di saya sudah jelas, Mbak Ari. Sudah jelas ya. Oke, baik. Salam kenal semua. Saya Ari Ambarwati dari Malang. Saya sehari-hari di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di FKIP Universitas Islam Malang. Kebetulan saya adalah peneliti
di sastra anak dan menulis beberapa cerita anak gitu ya. Jadi saya ucapkan selamat kepada Mbak Bella dan teman-teman yang sudah menghasilkan buku ini. Saya pikir saya meng-highlight kata penting itu karena saya memang belum menemukan buku sejenis yang bercerita tentang perjuangan ulama pendiri bangsa gitu ya. Jadi secara spesifik yang bicara tentang ulama yang kemudian bagaimana mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan teropong NU-an yang sangat khas itu memang belum ada ya. Nah, saya sebelumnya cerita kepada Mbak Hikmah, mungkin setelah ini kita akan bisa bikin proyek bareng gitu ya, misalnya terus perempuan-perempuan penting NU yang kemudian itu bisa di breakdown menjadi cerita-cerita untuk anak SD, karena terma anak di sini memang sangat luas rentangannya ya. Izinkan saya menyampaikan sedikit saja. Kalau kita bicara anak, maka anak itu adalah yang disebut anak adalah mereka yang belum punya KTP. Itu kita sebut sebagai anak. Gitu. Jadi rentangannya sangat panjang. Ada batita, ada balita, ada anak-anak SD. Kemudian kita sebut remaja mula gitu ya, atau remaja mulia atau remaja belia, dan kemudian remaja gitu ya, sampai kemudian mereka mendapatkan KTP, itu masih disebut sebagai anak-anak. Bagusnya adalah saya dengar tadi ada juga buku panduan untuk orang tua dan ini menjadi tradisi yang sangat penting karena proses pembacaan khususnya untuk anak meskipun itu ditulis untuk anak usia 14 tahun ke atas, saya pikir kebiasaan untuk menuliskan panduan kepada orang tua itu saya pikir perlu ditradisikan jika nanti kita akan meneruskan proyek atau teman-teman yang ingin tertarik untuk menulis itu, karena orang tua mendapat gambaran yang sangat jelas bagaimana cara menggunakan buku itu dan kemudian apa saja yang dilakukan orang tua ketika membaca buku itu dan mungkin setelahnya, jadi before-nya dan after-nya. Karena saya belum baca ya, jadi saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan lagi selamat, mudah-mudahan berikutnya kita yang bisa mereplikasi cerita-cerita sejenis dengan yang saya usulkan ke Mbak Hikmah, Mbak, kita bisa menulis tentang perempuan-perempuan penting NU gitu, supaya bisa dibaca oleh anak-anak. Gitu. Saya pikir itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Ari Ambarwati sudah meng-highlight ini ya, tradisi memberikan panduan untuk orang tua itu penting juga untuk mendampingi buku anak gitu. Baik, selanjutnya ini ada Mbak Sumarti, ini yang sudah menuliskan kesannya di chat, mungkin bisa sharing Mbak Sumarti. Apakah masih join ya? Masih, Mbak. Silahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya saya dapat buku ini sekitar 2 atau 3 hari yang lalu. Ini pun dikasih sebenarnya. Saya nggak tahu kalau ada buku ini dikasih dari orang tua teman anak saya. Jadi ketika dikasih itu stikernya sudah nggak ada, jadi sekedar buku aja. Jadi mungkin nggak tahu anak-anak saya kalau ada stikernya. Dari kemarin saya bacakan ke anak pertama saya tentang buku ini. Ini juga selain ke anak saya juga saya dapat banyak pengetahuan banget ini. Dari sampai perangnya dulu saya baru tahu juga kalau Pangeran Diponegoro termasuk keturunan dari Hamengkubuwono, itu saya juga baru tahu. Jadi sangat memberi pengetahuan. Saya senang baca ini dari segi antar babnya itu tidak memutus cerita. Jadi setelah selesai bab 1 kemudian dilanjut bab 2 itu ada keterkaitannya di bab sebelumnya. Jadi itu tidak putus ceritanya. Kemudian ketika saya membacakan itu karena memang dari segi bahasanya sulit atau belum bisa dimengerti oleh anak-anak saya karena masih intinya saya ulas dengan bahasa sendiri. Jadi misal di
di bab pertama itu tentang Diponegoro itu saya ulas. Jadi pada zaman dulu tuh gini deh gitu, saya ulas begitu biar anak paham. Zaman dulu tuh ada penjajah yang saat itu kita belum bisa merdeka kayak sekarang. Kemudian ya terjadi perang dan sebagainya. Itu saya ceritakan dengan bahasa saya sendiri. Jadi sedikit mungkin nyantol di benak anak gitu. Itu yang paling seru memang di ini ketika saya ceritakan yang ada yang ada lagunya Yalmatun, karena anak saya sering mendengar lagu itu jadi nyanyi dulu akhirnya kita nyanyi bersama karena sering ya ikut acara di UNU karena suami saya di sana, kemudian ada lagu itu jadi di situ sudah nggak asing bagi anak saya. Itu sih Mbak cerita sedikit dari kesan baca yang belum selesai sebenarnya. Terima kasih Mbak Sumarti. Jadi beberapa teknik ya. Ada yang memang membacakan sesuai dengan yang tertulis di buku gitu, sehingga beberapa kosakata itu menjadi pertanyaan untuk anak. Ada juga yang seperti Mbak Sumarti ini menggunakan bahasa sendiri kemudian yang lebih familiar untuk dipahami oleh anak gitu nggih. Betul. Terima kasih sudah berbagi. Selanjutnya ini ada Mbak Radiah Imran, Mbak Radiah Imran. Oke, bisa berbagi kesannya mungkin. Mbak Radiah Imran. Masih belum merespon. Mungkin dari tadi sudah ibu-ibu, ini ada peserta laki-laki sepertinya. Mas Faruk, nggih. Mas Faruk bisa berbagi ini dari Mas Faruk. Belum merespon juga nggih. Mas Faruk, Mbak Radiah Imran belum merespon. Mungkin Mbak Aida dulu, Mbak Aida Mujib. Membacakan KUPB untuk pon-pon adalah petualangan yang menegangkan. Menegangkannya gimana ini Mbak Aida? Moga Mbak Aida Mujib. Mas Mbak Aida belum merespon juga. Atau mungkin ke Neng Bella dulu, sudah banyak ini yang Neng Bella yang sharing ini, banyak pertanyaan juga ini. Monggo Neng Bella menanggapi. Tadi ada yang membacakan teks, kemudian ada banyak pertanyaan soal kosakatanya. Ada juga yang membacakan dengan bahasa sendiri gitu, yang supaya lebih dipahami dengan anak. Monggo Neng Bella. Alhamdulillah. Terima kasih banget ulasan dari teman-teman. Sejujurnya saya pribadi sebagai penulis itu paling challenging itu memang di bahasa. Buat saya pribadi, bentar anak saya nangis. Nggak apa-apa. Memang. Jadi ini nyambung juga kenapa kok Pangeran Diponegoro itu di awal. Jadi saya itu tahu tentang sejarah NU kok sampai Pangeran Diponegoro itu justru gara-gara. Jadi kalau di Tembak Beras itu kita punya istilahnya buku kenangan itu ya, buku memori santri, buku memori siswa. Dan itu pasti ada sejarah tentang pondok, tentang yayasan, tentang Pondok Bahrul Ulum. Dan di situ itu pasti awalnya dari Pangeran Diponegoro. Kenapa? Karena pendiri Bahrul Ulum, pendiri Tembak Beras pertama, yaitu Mbah Sehah, Mbah Abdul Salam yang juga saya ceritakan, itu adalah laskar dari Diponegoro. Nah, dan yang nggak banyak orang tahu adalah sebenarnya Mbah Hashim dan Mbah Wahab itu adalah keturunan yang sama dari Mbah Kiai Abdul Salam atau Mbah Sehah itu. Jadi kakeknya Mbah Hashim atau Mbah Hashim itu sebenarnya ya lahirnya di Tembak Beras itu, teman-teman. Kalau teman-teman baca Gedang, dusun Gedang itu sebenarnya ya jadi satu sama Tembak Beras, cuman karena dusun kan satu desa itu dusunnya beda-beda gitu.
itu sebenarnya jadi satu. Jadi Mbah Hasim itu lahir di Tambak Beras, kemudian abahnya pindah ke Keras di Jombang, terus kemudian Mbah Hasim bikin sendiri di Kebuir. Gitu. Jadi Mbah Hasim dan Mbah Wahab itu misanan sebenarnya, selain hubungan antara guru dan murid. Dan semakin kesini bacaan tentang Laskar Diponegoro itu semakin banyak, dan apa yang mempertemukan kiai-kiai, ulama-ulama itu secara batin itu saya percaya sekali bahwa memang mulanya ada di Perang Jawa, yaitu Perang Diponegoro. Kalau kita telusuri itu pondok-pondok tua pertama seperti bahkan Lirboyo, ya apalagi pondok tua di Magelang itu buahnya. Itu saya berkeyakinan semuanya itu adalah laskar, turunan dari Laskar Diponegoro. Begitu. Kenapa Pak Laskar Diponegoro itu penting, dan sampai hari ini kita semua itu mungkin adalah cucu-cucu dari santri-santri yang pernah ikut Laskar Diponegoro. Terus target pembaca ya. Jadi ini adalah perdebatan yang seru antara, sayangnya Daniel nggak ikut, udah saya kirimin. Jadi ada editor kami namanya Daniel. Daniel itu teman saya Danisa. Dia adalah editor komik sebenarnya. Dia santri asal Demak, dan pekerjaannya sekarang adalah dosen bahasa Indonesia di Universitas Tidak Magelang. Jadi Halala itu akhirnya alhamdulillah berkahan pindahnya Daniel dari Jakarta ke Magelang. Karena kalau nggak ada Daniel, saya juga sangat kesusahan untuk membridging antara naskah dengan ilustrasi. Jadi karena editor kami adalah editor visual sekaligus editor bahasa, jadi buku ini jadi diantaranya karena besar peran besar dari editor. Nah, sama Daniel itu berdiskusi, ini kita mau masang nggak ini di cover soal target pembaca kayak usia berapa, karena saya sendiri sebenarnya menargetkannya untuk pembaca yang sudah mulai lancar bisa membaca sendiri, misal 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Tapi bagaimanapun karena ini adalah bukan soal bahasa saja sebenarnya, konteksnya saja memang sudah berat. Apalagi mungkin Mbak Iva dan Nisa bisa banget merasakan bagaimana konteks politik itu. Saya sebagai sarjana ilmu politik itu nggak bisa melepaskannya begitu saja. Saya sangat obses untuk ini konteksnya harus dapat, nggak bisa saya ngilangin konteks gitu. Karena kalau konteksnya dihilangin cuman dari peristiwa ke peristiwa, itu saya sendiri selalu berefleksi kepada pengalaman saya sejak kecil. Saya sebenarnya udah tahu beberapa peristiwa itu sejak kecil, dan sebenarnya saya sendiri itu bisa gimana ya, tadi misal disebut 7 cerita ini itu saling bersambung, itu saya juga baru bisa menyambungkannya ketika saya riset. Oh, ternyata cerita-cerita yang saya dengar dari kecil itu sambungannya kayak gini secara kronologi itu. Misal cerita tentang Mbah As'ad yang ngantar tongkat dan tasbih, itu saya dengar dari kecil, tapi saya nggak paham kalau itu untuk pendirian NU. Terus kemudian ada satu momen, selain saya baca-baca buku, saya tuh iseng-iseng nyari di YouTube, dan terima kasih banget kepada pondok Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Ternyata mereka tuh punya tradisi untuk dokumentasi yang sangat bagus. Masih ada rekaman Mbah As'ad yang rekaman suara yang menceritakan tentang momen itu asli suaranya Mbah As'ad sendiri, pakai campuran bahasa Madura gitu. Mungkin bisa cari, dan itu saya merinding rasanya dengar itu dari Mbah As'ad. Nah, target pembaca memang untuk 8 tahun, meskipun gimana ya, buku ini memang bukan buku yang bisa dibaca sendiri oleh anak. Saya di beberapa forum yang lain tuh menekankan bahwa
mungkin buku ini bukan buku yang entertain gitu ya, bukan yang buku yang entertaining, tapi memang buku yang sengaja untuk pewarisan nilai, atau misal kita ngomonginnya doktrinasi gitu, pewarisan identitas dari orang tua ke anak. Itu sih kenapa saya sendiri mengalami kesulitan itu. Saya punya guru menulis cerita anak. Mungkin Mbak Ari Ambar juga tahu namanya Mbak Wati Ideo. Saya ikut kelas-kelas keluar menulisnya Mbak Wati, dan saya udah baca bukunya Mbak Wati itu sejak 8 tahun yang lalu, karena ponakan saya pembaca bukunya dia sudah menerbitkan 150-an buku di BIP, dan banyak genre dan topik yang dia kerjakan. Dari buku Mbak Wati itu saya sebenarnya punya suatu kesimpulan bahwa buku yang bagus itu ya yang bisa anak nikmati. Saya sendiri tahu buku ini berat dibaca anak-anak, tapi saya tetap ngeyel untuk nggak menurunkan level kesulitannya. Saya memilih untuk saya tidak ingin melepas konteks. Saya ingin ini utuh, meskipun itu tadi sih ya resikonya anak kesulitan untuk memahaminya. Tapi kemudian saya juga menurunkan ekspektasi saya pribadi ya. Saya harus mengakui bahwa mungkin ini adalah sesuatu yang harus saya kejar di karir menulis saya. Kalau saya mau jadi penulis buku anak yang baik ya, buku yang bisa anak-anak nikmati gitu. Kayak tadi misal Rodal gitu yang disebutin Mbak Iva Misbah, saya juga pembaca bukunya Rodal, Enid Blyton dan segala macam. Yang agak susah itu sebenarnya memang saya mencoba buku yang agak apple dengan buku ini, yaitu buku yang memang nulis sejarah gitu. Nah, kayak komentarnya Uswah tadi itu, saya sebenarnya kepikiran juga untuk memakai pendekatan tokoh gitu. Kalau teman-teman mungkin menyadari buku ini nggak memakai pendekatan tokoh, tapi memang pakai pendekatan timeline, kronologi. Kenapa kok nggak pakai pendekatan tokoh gitu? Itu tadi sih saya ngejar ideal bahwa ini harus utuh gitu. Kalau saya memutuskan siapa Mbah Hasyim, siapa Mbah Wahab, siapa Mbah Bisri, dan siapa yang lain, itu gotong royong dalam mendirikan NU itu menurut saya nggak dapat. Dan itu adalah problem besar dalam buku-buku sejarah dan buku-buku biografi menurut saya. Apalagi di pesantren. Saya itu sangat ini mungkin untuk kritik juga ya terhadap tradisi kita menulis biografi tentang kiai-kiai. Ketika kita membaca tentang kiai tertentu, terus kemudian perannya apa, dan kurang membahas kiai yang lain tuh seolah-olah kiai itu paling dominan dalam perannya gitu. Nah, saya sangat ingin menghindari untuk mengesankan itu gitu. Saya pribadi itu ya, karena saya lahir di tambak beras, saya itu azam sama diri saya sendiri. Saya nggak mau nulis buku ini kalau saya masih bias Mbah Wahab. Kalau orang-orang lain tuh bias Mbah Hasyim dalam NU, saya itu bias Mbah Wahab karena saya lahir di tambak beras. Saya tahu sejak kecil bahwa Mbah Wahab itu yang punya ide pertama untuk mendirikan NU, dan sebenarnya Mbah Hasyim itu belum kerso pada awalnya gitu-gitu. Terus saya itu sangat susah untuk memahami. Saya jadi curhat ya, boleh nggak sih? Untuk memahami kenapa Mbah Hasyim itu kok jadi Rais Akbar itu buat logika anak kecil. Itu saya udah mikir dari kecil itu. Udah berapa belas tahun ada di otak saya. Kenapa sih Mbah Hasyim menjadi Rais Akbar? Saya itu sebagai orang beras itu nggak terima dulunya. Terus ketika saya baca, jadi saya itu baru memahami. Dan tahun 2009, 2010, saya itu sowan sama teman-teman KMN UGM dalam Gusmus.
Mungkin ada yang udah pernah baca cerita ini ya. Terus saya tanya waktu itu sama Gus Mus WD ya, saya tuh masih mahasiswa, belum jadi ponakan ya sekarang, belum siapa-siapa. Kalau sekarang udah berani nanya-nanya. Waktu itu saya nungguin teman-teman saya lagi selfie selesai dulu, terus saya maju sendirian, terus saya tanya Kiai pengen nopo kok Kiai Hashim yang jadi Roks Akbar kok sanes Wahab. Jadi saya ingat sekali itu, saya berani menatap mata Gus Mus, dan Gus Mus menjawab, ya itu saking tawadu Kiai Wahab dan Kiai Hashim, oleh Kiai Hashim itu gurumu. Dan kemudian saya itu harus menemukan buat memenuhi batiniah saya sendiri, sebetulnya Mbah Hashim itu sebesar apa sih sosoknya gitu. Dan saya menemukan itu dalam buku Asad Syahab yang pernah dibaca ya. Mbak itu pasti punya di situ tuh. Bisa dibeli di Manisa. Di belakang itu ada, saya aja beli di situ. Yang ya bukunya Asad Syahab itu di situ. Jadi misal ada fragmen Mbah Hashim di sini fragmen ini saya ketemu di bukunya Asad Syahab, dan ini adalah momen yang paling merinding buat saya. Jadi bahwa Wahab itu semangat dengan idenya itu iya, tapi alam batinnya NU itu mulanya itu saya lihat itu dari sini, dan itu adalah peran yang nggak bisa tergantikan memang. Sampai saya kemudian nemu di bukunya Pak Khairul Anam, buku Babon Sejarah NU itu Pertumbuhan dan Perkembangan NU, sampai Pak Khairul Anam bilang kalau Mbah Wahab itu mungkin waktu itu kalau nggak mau nggak sabar nungguin Mbah Hashim, kalau mau ngeyel jalan sendiri itu bisa dirikan NU sendiri sama teman-teman mudanya. Tapi yakin NU nggak akan sebesar hari ini. Yang Mbah Hashim itu kayak gitu. Saya merinding kalau ngomongin gitu. Apa lagi ya? Itu sih paling yang bisa saya. Ada lagi nggak Mbak Nisa? Poin yang saya catat sih itu. Tapi saya janji sih pada diri saya sendiri ya. Insya Allah 2021 kami ada, semoga ini doanya ya. Ala-ala itu punya 4 agenda penerbitan buku di tahun 2021, dan salah satunya juga buku sejarah. Sejarah yang selanjutnya itu saya janji sama diri saya sendiri untuk saya harus lebih simplify, dan untuk simplify itu sebenarnya butuh level kecanggihan yang lebih tinggi gitu. Jadi kalau teman-teman misal merasa bahwa ini bukunya masih sulit, itu berarti penulisnya itu belum cukup canggih untuk mensimplify cerita-cerita ini. Saya punya quote yang menarik dari siapa itu namanya, si Da Vinci bilang itu simplicity is the ultimate sophistication. Itu yang saya pegang. Jadi meskipun maksud saya untuk mensimplifikasi ini buat diri saya sendiri itu udah yang ngotot gitu ya. Tapi saya sadar bahwa ini belum cukup gitu. Jadi saya harus menggunakan skill. Dan teman-teman, sebenarnya ini bukan buku pertama. Saya 4 tahun yang lalu itu jualan buku, itu sebenarnya memang untuk memulai riset tentang buku anak. Jadi saya dibiayai oleh bisnis saya sendiri, riset buku anak. Saya menemukan buku ini. Ini buku, ini adalah komik yang diterbitkan tahun 2006 oleh PCNU Surabaya. NU, yeah. Yes. Dan ini distributor di Surabaya udah saya
tebasi semua, kayaknya udah nggak ada di pasar. Distributornya dulur-dulur saya semua, balik-balik saya, pesanan saya. Dan buku ini udah nggak ada di pasaran. Saya sempat jual buku ini mungkin waktu itu sisa di distributor berapa puluh eksemplar gitu. Dan sampai sebenarnya buku ini terus saya mengalami kesulitan sehingga bahasanya juga sulit. Apalagi kalau komik kayak gini, dia formatnya kan sangat fokus pada dialog ke dialog gitu. Nah, justru dialog itu yang bikin sulit sebenarnya. Itu aja sih Mbak Nisa. Bisa ke teman-teman yang lain lagi. Kira dia mau nanggepin saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ning Bella. Jadi memang karena misi buku ini lebih kepada penanaman nilai-nilai pengenalan NU. Jadi memang mau tidak mau tuh entertainingnya menjadi ya itu lebih memberatkan pada konten yang kaya gitu untuk dikenalkan kepada anak. Saya kira buku ini di TV itu mungkin mazhabnya masih pakai mazhab TVRI gitu. Saya kira buku ini tuh buku yang akan ditengok berkali-kali oleh anak. Mungkin dia pertama baca ini mungkin belum paham, tapi nanti semakin besar dia semakin mengenal NU dari lingkungan sekitarnya, dia akan teringat lagi sama buku ini, baca lagi. Mungkin akan seperti itu Neng Bella ya. Betul sekali. Oke. Ya, ini kita mungkin masih akan tanya-tanya lagi pengalaman membaca dan mungkin juga pengalaman bagaimana sih meningkatkan atau melahirkan minat baca anak gitu ya, mengenalkan kecintaan terhadap buku. Lah ini kita mungkin akan tanya-tanya ke Ning Iva, ini selaku founder Perempuan Membaca yang beliau sudah membaca NH Dini sejak TK ya. Ning Iva. Nah, ini pasti punya cara-cara untuk mengenalkan buku kepada putrinya Mbak Elnas. Mungkin Ning Iva bisa berbagi soal membaca kisah ulama pendiri bangsa, juga bagaimana sih menumbuhkan habit membaca ini kepada anak. Ning Iva. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau pengalaman saya di bukunya Ning Bella ini justru sebenarnya yang lebih menikmati itu saya, karena anak saya itu kan baru 4 tahun, jadi sebenarnya belum ngerti-ngerti banget. Kalau dibacain itu juga masih bingung sebenarnya, belum tahu ceritanya itu seperti apa. Cuman memang kalau dibacain itu dia sering nanya misalnya ini tuh apa, kayak misalnya kemarin yang bahas soal ke Mekah naik perahu gitu, dia nanya kenapa ke Mekah naik perahu nggak naik pesawat, kayak gitu-gitu. Ya pertanyaan anak-anak zaman sekarang gitu loh. Jadi sebenarnya kalau pengalaman membaca untuk anak itu, untuk bukunya Ning Bella ini, anak saya itu baru mengenal gitu, baru tahu ada buku seperti ini. Kemudian dia lebih tertariknya itu justru ke aktivitasnya yang nempel-nempel stiker. Jadi pas pertama bukunya datang, jadi pas bukunya baru datang itu, yang langsung dikerjain itu ya ini bikin nempel stiker gitu. Kan kalau mau nempel stiker harus baca dulu, ibunya yang harus baca dulu biar nempelnya nggak salah. Tapi kalau saya sangat mengapresiasi buku ini karena sebagai pembaca dewasa gitu ya, buku ini itu menceritakan kisah pendirian NU dengan sederhana gitu ya, karena ini ditujukannya untuk anak-anak, sedangkan yang baca orang dewasa gitu. Cuman kalau untuk anak-anak, mungkin kalau untuk anak yang di bawah 10 tahun gitu mungkin masih kurang paham gitu ya, karena narasinya itu juga cukup berat kalau menurut saya.
Jadi kalau tadi Ning Bella cerita mau nulis buku yang lebih simplified itu sangat ditunggu sekali. Kalau untuk menanamkan membaca sama anak-anak itu apa ya? Anak-anak itu kan sebenarnya tertarik sama ini ya, sama bentuk gitu, sama maksudnya belum gitu ngerti sama isinya itu. Jadi kadang kalau mau ngajakin anak buat belajar itu ya cari buku-buku yang menarik, yang gambar penuh warna gitu, gambar-gambarnya menarik, itu paling dari situ dulu. Dan ya kebiasaan aja sih, jadi dibiasakan setiap hari baca. Mungkin itu dulu ya. Ngapunten loh, ini di sini lagi agak sedikit repot. Iya. Iya, Ning Ufa, terima kasih sudah berbagi. Ada Mbak Aida, ada Mbak Wafi juga, itu mungkin bisa sharing. Oh ya, Mbak Aida Mujib sudah menyimak nggih? Tadi ini katanya menegangkan ini menurut Mbak Aida. Pengalaman membaca kisah ulama pendiri bangsa ini menegangkannya gimana Mbak Aida? Bisa sharing pengalamannya. Selamat sore semuanya. Terdengar nggak suara saya? Oke, terdengar Mbak. Matur nuwun. Selamat Ning Bella, ini saya baru unboxing KUPB lagi loh Neng. Saya unboxing yang cetakan kedua. Wow. Unboxing yang cetakan kedua, tapi masih belum punya kesempatan untuk bandingin perbedaannya dengan yang cetakan satu. Cetakan satunya kan ada di rumah sebelah di tempat ponakan-ponakan. Jadi saya itu bilang menegangkan karena banyak bertengkarnya. Gimana itu Mbak Eda? Jadi ponakan saya yang satu itu kan umurnya 6 tahun. Yang satu umurnya 4 tahun. Gitu. Jadi waktu bacain itu kan namanya yang satu laki-laki, satu perempuan. Jadi fokusnya laki-laki sama perempuan kayaknya beda gitu. Jadi yang satu itu yang cowok si Bilbas itu fokusnya ke gambar. Lalu yang perempuan 4 tahun itu dia fokusnya minta dibacakan. Jadi kalau punya saya bawakan buku atau apa itu dia lebih suka nyimak dibacakan daripada ngelihat gambarnya. Jadi bertengkarnya itu yang satu bukain halaman berikutnya, yang satu minta untuk dibacain pokoknya ditunjuk asal tunjuk ini ya, asal tunjuk ini. Jadi bertengkarnya yang fase satu itu yang satu bacanya belum selesai sama Mas jadi minta untuk balik ke halaman berikutnya. Tapi adiknya minta bacanya diurut, kakaknya minta lihat gambarnya urut, adiknya minta dibacain ke halaman yang loncat entah berapa halaman berikutnya. Jadi tentang menegangkannya itu yang satu, adiknya nggak mau ini Budi ini gitu. Jadi ya kalau pertama bukanya itu ya sama kayak yang lain, excited gara-gara stiker gitu. Tapi yang lucunya itu pernikahan saya itu karena saya sering kelihat baca buku, banyak buku banget daripada ibunya. Jadi seringnya itu bawa buku ke tempat saya. Nggak mau dibacain ibunya, maunya dibacain saya. Dan jadi itu kadang yang bikin repot. Yang kalau KUPB ini pernah waktu itu kan saya jadi hadiah ulang tahun buat yang umur 10 tahun itu. Habis baca pertama, tempel stiker, semuanya udah tuh masuk
dimasukin boxnya lagi, nggak keluar-keluar sampai kira-kira 1,5 bulan baru lagi untuk dibacain. Katanya ini kan hadiahnya Ais. Ini kan hadiahnya Ais, jadi disimpan enggak? Stikernya udah, lalu semuanya udah. Maunya itu yang satu bilang dipasang di tembok, yang satu bilang ini hadiahnya Ais, jangan. Jadi dimasukin kemari, sampun. Jadi lucunya itu sih menegangkannya. Kalau pengalaman membacakannya, kalau pengalaman membaca sendiri, kayaknya emang benar ya, ini emang buku yang kalimatnya bukan untuk anak-anak, tapi lebih simpel daripada buku sejarah biasa. Jadi karena saya sejarah banget, jadi kadang kalau misalnya ada kali waktu itu perdagangan di Jawa itu oleh Belanda banyak diserahin ke asing, itu langsung yang kebayang di otak saya, oh ya, monopoli dagang di area ini orang Cina, lalu monopoli dagang yang ini diserahkan ke pedagang-pedagang Arab, nanti yang ini ke arah sini gitu. Jadi ya sebenarnya emang sih tuntut, dan mungkin karena basicnya nenek sama ya, sama-sama anak yang masih bau-bau politik, jadi nggih enak aja sih baca OPD-nya. Iya. Buku sejarah yang lebih simpel dari buku sejarah biasa kayak gitu. Tuntut enak. Selamat Ning Bella. Iya, berikutnya. Ya, terima kasih Mbak Aida, nggih. Jadi memang kayaknya harus satu-satu bukunya nggih Mbak Aida, nggak supaya tidak menimbulkan kericuhan. Iya, kayaknya harus satu. Oke. Ini tadi Bu Ari Ambarwati ini sharing lagi soal teknik abridging books. Nah, mungkin bisa sharing ini Bu Mbak Ari Ambarwati ini. Oke, saya senang kalau ngomong terus gitu. Saya cuma memberi saran saja, tidak harus dipakai gitu ya. Bahwa kalau di Barat itu kan anak-anak SD, anak-anak SMP itu sudah baca sastra kanon seperti Great Expectation, Great Gatsby. Tapi kemudian dalam versi mereka, dan itu tidak kehilangan roh cerita seperti yang disampaikan oleh Mbak Bella, tapi itu adalah salah satu teknik yang bisa digunakan bahwa kalau di Barat itu kan anak SD itu harus sudah selesai baca sekian sastra kanon, anak SMP harus sekian gitu ya. Saya pikir teknik ini bisa digunakan. Jadi kalau misalnya Mbak Bella akan meneruskan cerita ini khusus dibuat untuk versi anak SD akan seperti apa. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Ya, jadi ada teknik. Memang ada teknik khusus ya dalam dunia penulisan itu untuk mensederhanakan karya-karya kanon itu untuk dibaca oleh anak-anak ya Mbak Ari Ambar ini. Betul. Saya juga baru tahu. Oke. Ini mungkin seperti yang tadi disinggung oleh Mbak Iva Misbah tadi ya, buku Little Woman itu yang versi anak-anaknya. Betul itu Mbak Iva ya? Iya, betul Mbak. Aku penasaran itu. Apa? Aku penasaran ya Little Woman versi anak-anak. Iya, filmnya menarik banget soalnya. Oke. Oh ya, ini dari Mbak Muyas ini. Untuk pembaca anak di bawah usia 9 mungkin bisa dibuat seri per tokoh. Mbah Hashim, Mbah Wahab, Mbah Ridwan, dan lain-lain. Oke. Oke. Mungkin ya ada lagi yang ingin berbagi mungkin pengalamannya membaca kisah ulama pendiri bangsa, barangkali punya pengalaman unik lainnya yang berbeda dari yang lain. Ada yang ingin sharing? Aku pernah dengar itu ceritanya Mbak siapa? Putri Almas, Mbak Malak. Oh iya.
Mbak Almas mungkin bisa sharing. Sepertinya pernah menyinggung juga ini pengalaman bacanya di grup perempuan baca, mungkin bisa sharing Mbak Almas. Ada Mbak Wafi Ning tadi Almas kayaknya sudah udah hadir kembali itu. Mbak Wafi. Mau sharing Mbak Wafi. Mbak Sarifah juga bisa tuh kalau mau share. Mbak Wafi tadi juga ya. Iya. Oh, Mbak Wafi dulu, nggih. Maaf tadi sempat ngilang lama ada tamu, jadi tidak begitu mengikuti obrolannya seperti apa. Bisa sharing Mbak Wafi pengalamannya, pengalaman membacanya. Kalau saya untuk anak-anak saya, yang anak pertama usia pertama kali kenal buku Ala-Ala ini, anak pertama umur 10 tahun, anak yang kedua umur 4 tahun. Nah, untuk yang anak pertama ini, dengan adanya buku Ala-Ala, sangat membantu saya, artinya dengan membaca Ala-Ala ini paling tidak anak saya yang pertama jadi lebih ngerti NU itu apa, NU itu siapa pendirinya. Kalau untuk detail ceritanya memang dengan membaca dan dibacakan itu belum begitu paham. Nggak tahu ya kalau anak-anak lain seusia dia sudah detail cerita sudah paham atau belum, tapi kalau anak saya itu meskipun dibacakan juga belum begitu apal, belum begitu memahami, tapi garis besar yang membuat saya terbantu itu karena dengan adanya buku Ala-Ala ini, mindset pola pikir anak saya itu sudah seperti terbentuk, kelak dia itu harus seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi jiwa pengabdian, jiwa perjuangan, kalau selama ini sering sudah saya sampaikan lewat nasihat-nasihat, nah dengan adanya buku Ala-Ala ini, anak saya jadi semakin ngerti. Kelak ketika dia dewasa itu harus seperti apa, jadi yang sekarang dilakukan harus seperti apa, ngaji yang rajin misalnya, kemudian akhlaknya, kemudian jiwa pengabdian kepada teman-temannya, kepada orang tuanya, kepada lingkungannya, itu sudah terbentuk, dan dengan adanya buku Ala-Ala ini sangat membantu seperti itu. Nah, buku ini menarik karena karena apa? Gambarnya ya. Jadi anak seusia anak saya 4 tahun, 10 tahun tentu yang dilihat pertama kali gambarnya. Nah, dari gambar itu kemudian jadi banyak bertanya, ini kenapa gambarnya seperti ini? Yang anak saya 4 tahun itu, ini siapa? Ini kenapa? Nah, dengan bertanya baru kemudian yang anak saya yang 4 tahun itu saya cerita sedikit demi sedikit seperti itu. Oke, jadi itu sharing pengalaman saya. Jadi pada intinya dengan adanya buku Ala-Ala ini, anak saya jadi semakin ngerti, semakin bisa menentukan cita-citanya itu apa seperti itu. Wonten Mbak Bella, yang lain tentu lebih pengalamannya sudah lebih banyak, lebih bagus. Monggo. Oke, terima kasih Mbak Wafi sharingnya. Maaf ini saya off video karena anaknya nangis sambil ini menyusui. Oke. Ya. Itu ada Mbak Lili Tomafi ini agen setia Ala-Ala sejak Ala-Ala belum penerbitan sampai sekarang. Kayaknya bisa sharing. Oke, monggo Mbak Lili Tomafi. Malu-maluin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebenarnya
ucapin terima kasih ke Neng Bella atas bukunya ini. Alhamdulillah anak saya ada NU ya. Karena sebelumnya sama sekali belum kenal, tiap saya fatayatan juga nanya, apa sih fatayat itu? Apa sih, kenapa harus NU-NU-an gitu? Alhamdulillah dengan buku ini, kemarin bahkan saya sama suami sepakat, karena memang mumpung liburan, ya meskipun pandemi, akhirnya kita ke Jombang untuk mengenalkan ziarah sih, cuma ziarah wali, ziarah ke Mbah Hashim sama ke Mbah Wahab. Dan saya kebetulan juga ketemu Neng Bella, alhamdulillah di Jombang. Dan itu lumayan bikin anak saya semangat ya. Ini Mbah Hashim itu gini. Kalau cuma dari buku kurang mantep. Akhirnya kemarin sengaja saya mau Malang itu saya lewatin, saya mampirin ke makam Mbah Hashim mau sowan gitu ya. Anak-anak alhamdulillah kenal. Terima kasih bukunya, alhamdulillah. Ditunggu buku-buku anak NU yang lain. Saya juga banyak. Nah, ini bukunya baru satu ya, Alala ya. Yang lain dong, mungkin Wali Songo kah, atau tema lain, wanita-wanita NU kah, kayak gitu. Ditunggu Neng Bella. Cukup mungkin sharing dari saya seperti itu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lili. Kayaknya banyak yang request ini Neng Bella Wali Songo dan punya ibunya ini sepertinya. Banyak PR Neng Bella, banyak PR. Oke. Yes. Ya. Sudah banyak yang sharing ya dari tadi, dan ini waktu sudah menunjukkan jam 3 sore. Mungkin kita cukupkan. Bagaimana Neng Bella? Ya, saya mau kasih closing statement dikit. Ya, monggo. Ya, saya makasih banget sama teman-teman yang sudah berkenan menghadirkan buku Salam dari Bangsa di Rumah. Terima kasih apresiasinya, terima kasih masukan-masukannya. Saya dari awal memang sangat deg-degan. Saya khawatir buku ini gagal gitu, gagal dalam arti kira-kira anak-anak suka nggak ya? Tapi memang itu akal-akalannya penulis itu untuk aku tahu aku ngotot ini ideal buku ini harus utuh, maka harus emang ada gimmick-gimmick dan memang gimmicknya yang sukses. Itu adalah semacam kompensasi buat saya memang. Kalau saya menghadirkan sesuatu yang berat karena menurut saya harus ideal, maka saya harus kasih sesuatu yang fun buat mereka. Ya itu sih matur nuwun banget sudah menghadirkan buku Alala di rumah dan mau membacakan ini untuk anak-anak. Saya yakin bahwa sesedikit apapun itu anak-anak sudah menyimpan kesan dan itu yang paling penting. Buku ini itu cuman langkah yang sangat kecil untuk anak-anak mengenal NU. Mereka akan berproses masih banyak, masih panjang di depan. Dan kayak Nisa bilang, mungkin ini adalah buku yang akan sering ditilik. Jadi ketika mereka nemu satu puzzle lagi tentang NU, mereka akan nemu, ternyata memang puzzle-puzzle itu ada di buku ini gitu. Buku yang pernah aku baca ketika kecil. Nah, saya pribadi juga sangat menghadirkan buku ini kayak ini Hari NU kan hari ini, dan momen 1 abad NU itu buat saya penting karena katanya kan kalau 1 abad itu ada istilahnya ada mujtahid gitu, ada mujtahid baru. Nah, kita nggak ngerti ya nanti di antara NU siapa, anak-anaknya siapa gitu di masa depan 20, 30, 40, 50 tahun mendatang. Mungkin ada dari anak-anak kita yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di sekolahnya masing-masing.
dan memang harus ada jembatan antara abad yang lalu dan abad yang sekarang. Anak-anak kita sudah nggak bisa memahami kenapa ke Mekah itu kok harus pakai kapal gitu. Karena ya hari ini teknologi sudah sangat berbeda. Itu masih yang sifatnya material ya, fisik gitu. Apalagi yang sifatnya semangat, spirit untuk berjuang gitu, itu pasti sangat sulit untuk dipahami karena zamannya sudah sangat berbeda. Terima kasih kehadirannya siang sampai sore hari ini. Saya mau kasih 3 buku ini untuk 3 pembaca atau 3 komentator. Ya. Aku ngomongin sekarang atau ntar ya? Kayaknya sekarang nggak apa-apa deh. Oke, aku Mbak Ari Ambar belum punya buku KUPB ya? Kalau belum, baru baca reviewnya katanya. Oh ya, Bu Ari Ambar aku kirimin ini nanti. Oke, terima kasih Mbak Bella. Pasti akan saya baca dan saya review. Terus aku pengen ngasih buku ini. Jadi menurutku buku ini itu adalah buku yang penting dibaca orang tua ya, untuk mendampingi anak baca buku ini. Karena buku ini sangat kaya dengan konteks untuk orang dewasa. Oke, saya pengen siapa ya? Sebentar, saya tadi lupa siapa. Saya ingin ke Mbak Sumarti satu. Mbak Sumarti tadi nanti bisa kontak sama siapa ya? Saya nggak punya kontaknya, atau bisa DM ke Perempuan Membaca nanti, atau bisa DM melalui siapa saja yang Anda bisa DM ke DM IG Perempuan Membaca aja nih. Ya, DM ke itu ya, alamatnya ya ke IG Perempuan Membaca sama aku bingung. Deng. Pemantiknya malah nggak dikasih apa-apa, pemantiknya kasih sendiri deh. Sama Pak Wafi. Mbak Ari Ambar dan juga Mbak siapa tadi satu Sumarti ya. Mbak Wafi. Nanti buat tambah koleksi perpustakaan di pondok. Siap. Geng. Matur nuwun semuanya dari Ambar sudah kasih dulu yuk. Ya, terima kasih guys. Sebelum kita menutup acara sore ini, kita bisa foto dulu seperti usul Neng Uswah sambil bawa buku KUPB. Oke, udah siap ya. Hitung ya. Ini yang screen pertama dulu ya. Oke, Mbak Lili, bukunya mana? Ini Mas Faruk. Oh, Mas Faruk itu ternyata cewek, Ning Bella. Oke. Serius? Saya kira peserta ini. Iya, Zoom-nya aja yang jawab namanya. Oke, bukunya 1, 2, 3. Lagi satunya. Mbak Sarifah mana bukunya? 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih kehadirannya pada siang hari ini. Sampai di event Perempuan Membaca yang lain. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Oke, terima kasih Mbak Buya. Terima kasih para pemantik keren-keren. Oke. Ya, terima kasih Nisa. Terima kasih moderator, terima kasih semua. Mbak Bella sukses selalu. Terima kasih Bu Ambar. Terima kasih Bu Ambar. Sedangkan Neng Bella. Amin, terima kasih. Ning Bella. Ning Bella masih ada nggak? Ada, masih di sini. Oh, saya tuh sebenarnya sangat mengapresiasi soal konteks itu loh, Neng. Ini ada yang namanya sama kayak aku. Sebentar, ini siapa yang? Uswa Ibu Eka Yesa. Aku Iva. Namanya sama. Kalau
Kalau saya Uswa Ibu Atip lah. Iya, Mbak Iva. David. Nggak cukup nanti zoomnya. Iya, Mbak Usma ini juga agen ala-ala yang sangat setia, matur nuwun. Matur nuwun rawuhnya. Mbak Iva tadi mau bicara apa? Enggak, soal konteks tadi itu justru satu hal yang paling aku apresiasi dari buku ini, karena jarang emang nih yang dia buku sejarah, terus apalagi buat anak, terus konteksnya itu dapat gitu. Iya, kayaknya emang harus milih salah satu sih, karena saya belum canggih. Ning Bella. Oke. Ini mau diterusin atau maksudku kalau emang ditutup terus yang mau live yang nggak rela deh. Ya. Nggak rela live. Ini nggak perlu membaca emang gini nih. Iya. Kayaknya beberapa sudah ada yang live. Iya, udah tinggal 17. Tapi ini anak-anak saya sudah bengok-bengok. Bengok-bengok minta dibuatkan jajan. Burger. Oh, nggih. Minta burger. Saya juga nyuwun pamit. Makasih semuanya. Sukses Ning Bella. Makasih ya Mbak Iva. Ning Muya, sama-sama. Mbak Muya, saya mau siaran bukunya Mbak Muya sore ini. Oh ya? Siaran di mana Mbak Iva? Terima kasih Mbak Iva. Di radio RRI Pro 2 Sumeneb. Wih, keren, Mbak Iva keren. Dulu itu juga pernah ya Mbak? Iya, yang Hilda. Terus sekarang yang Cinta Dalam Mimpi. Oh, matur nuwun. Pamit duluan. Ya? Buku Mbak Iva, ayo main ke sini. Kemana? Aku pengen main ke pandemi. Oh, Mbak Iva, Neng Iva di Gending ya, Neng ya? Iya, ayo main sini. Iya, insya Allah. Pengen. Ditunggu tuh katanya. Iya. Aku pamit matur nuwun ning Uswa, ning Iva. Iya, Mbak Maya. Matur nuwun. Makasih Mbak Maya. Pamit semuanya. Assalamualaikum Ning Uswa, pamit nggih. Nggih, monggo matur nuwun. Ning Iva masih di ini kah? Di Zoom? Ning Iva mau pamit. Oh, nggih. Ning Iva ini kan apa? PM juga mau kasih ini ya, apa? Door prize. Tadi pesan-pesannya sudah kalau screenshot semua, nanti biar jangan pilih nggih, kita pilih bareng-bareng di grup. Oke, matur nuwun Ning Uswa, matur nuwun sangat. Sudah dipinjami Zoom. Rame banget. Saya izin live dulu nggih. Assalamualaikum. Oh, sakit saya. Ya, Pon. Siap. Oke, kita sudahi ya. Oke, terima kasih. Maaf kalau banyak kesalahan. Terima kasih banget Nisa. Dadah. Oke, dadah nih. Ning usah pamit ya, Ning. Matur nuwun. Dadah. Kenapa ini ada minion? Oh iya, ada minion. Ada minion, dadah. Pun nggih? Kenapa ada minion? Iya, ada temannya Ibu. Kabarnya minion. Halo Mas Fasi. Neng, minggu depan jadi film ta, Neng? Monggo, derekaken. Neng, ini masih di-record nggak, Neng? Ini ada temannya Ibu yang tadi minion nih. Namanya Bu Uswa, rumahnya Jogja. Halo Mas Fasi. Bu Uswa nama rumahnya Mojokerto. Ini loh Pak. Kalau nih balik Gus Imdat sinten to nih? Apuh, Pak Puh. Apuh. Pak Puh sering kesini loh Mas Fasi. Iya, ini kesini ke Mojokerto. Ke rumahnya Bu Uswa. Kamar minion lagi. Ya, Neng, nanti kita bahas di grup ya minggu depan. Oke, siap bahas teng grup gini nggih. Emang. Nggih. Nggih sampun Bella kula tutup nggih. Assalamualaikum.
Terima kasih Mbak Almas, Rodia, Mbak Wahida.